Jam tangan mahal di pergelangan tangan Alina berdetak cepat. Ia mengerutkan dahi sambil menatap layar ponselnya. Jam 10:10. Aduh, aku bisa telat, gumamnya cemas. Hari ini adalah hari besar bagi Alina. Setelah berbulan-bulan melamar ke berbagai perusahaan, akhirnya ia mendapatkan panggilan wawancara dari sebuah perusahaan besar. Perusahaan impian banyak lulusan bergengsi seperti dirinya, PT Reka Global Mandiri. Dengan setelan blazer merah marun dan rok pensil ketat yang menonjolkan siluet tubuhnya, Alina tampak percaya diri. High heels hitam mengkilap yang ia beli dari butik ternama berbunyi setiap kali menapak trotoar. Rambutnya ditata rapi di salon pagi tadi, dan tas bermerek yang ia selempangkan menjadi simbol kepercayaan dirinya yang tinggi. Ia berjalan cepat ke arah gedung perkantoran yang menjulang di sudut Jalan Jenderal Sudirman, sambil melirik ke arah kaca etalase toko-toko, memastikan penampilannya tetap sempurna. Namun, perutnya mulai melilit. Sejak pagi ia belum makan apapun karena terlalu sibuk mempersiapkan diri. Melirik sekeliling, Alina menemukan sebuah kantin kecil di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari gedung perkantoran. Meja dan bangkunya tampak lusuh. Sebagian catnya sudah mengelupas. Namun, aroma gorengan dan nasi uduk yang tercium dari kejauhan membuat Alina tergoda. Duh, kalau makan di sini, jangan-jangan malah ketemu orang yang kuliah di bawah pohon. Gumamnya sambil cekikikan sendiri, menyindir orang-orang kelas menengah ke bawah yang sering ia remehkan dalam hati. Tapi perutnya tak bisa diajak kompromi. Dengan enggan, ia menapakkan kaki ke dalam kantin. Beberapa orang sedang makan dengan lahap. Seorang pria tua dengan rompi ojek online duduk di sudut, sementara seorang ibu paruh baya sibuk mengaduk mie rebus. Alina memilih duduk di bangku dekat jendela, berusaha menjauh dari keramaian. Ia melirik jam tangan lagi. Masih ada waktu sekitar 40 menit sebelum wawancara dimulai. Teh manis hangat dan gorengan. Ya, Mbak, tanya penjaga kantin. Tehnya jangan terlalu manis. Gorengannya tolong yang baru, sahut Alina tanpa menatap si ibu. Baru saja ia membuka ponsel untuk mengecek ulang pertanyaan wawancara yang ia pelajari semalam. Tiba-tiba, bro, segelas kopi dari nampan yang dibawa seorang pria tumpah ke meja. Sebagian isinya memercik ke arah tas dan blazer mahal Alina. Ya ampun, pekik Alina. Astaga, apa kamu gak punya mata? Pria yang menumpahkan kopi itu langsung meminta maaf. Maaf, Mbak. Saya nggak sengaja. Tangan saya tersenggol meja tadi. Tapi Alina tak mendengarkan. Matanya menatap penuh jijik ke arah pria yang berpakaian sederhana itu. Kemeja lengan panjangnya tampak kusut, dan ia hanya mengenakan sepatu biasa yang tampak usang. Dengar ya, ini baju mahal. Ini tas branded asli. Kamu kira saya bisa beli ini tiap hari? Astaga, orang kaya kamu tuh harusnya tahu diri kalau di tempat umum. Jangan bikin masalah. Beberapa orang di kantin mulai menoleh. Suasana menjadi kikuk. Tapi Alina tak peduli. Ia melanjutkan serangannya. Saya ini lulusan luar negeri. Saya mau wawancara di perusahaan besar. Dan kamu? Jangankan wawancara. Kerja di tempat beginian aja kayaknya masih kotor bajumu. Dasar kampungan. Pria itu hanya menunduk. Wajahnya tak menunjukkan marah. Ia mengangguk pelan. Saya sungguh minta maaf. Mbak, kalau tasnya kotor, saya bisa bantu bersihin. Enggak usah. Sentuhan kamu aja bikin jijik. Mending kamu pergi. Jangan ganggu saya. Hardik Alina. Dengan tatapan hampa, pria itu mengangguk dan perlahan pergi dari meja. Ia duduk kembali di bangku paling pojok kantin. Tak ada pembelaan dari pengunjung lain. Semua hanya menatap iba pada pria itu. Setelah melampiaskan emosinya, Alina merogoh tisu dari dalam tas dan membersihkan sisa kopi di blazer dan tasnya. Ia berulang kali mendesis kesal.
Orang gak penting aja bikin hari penting saya jadi kacau. Gumamnya penuh dendam. Setelah selesai, ia membayar makanan yang hanya disentuh sedikit, lalu berdiri dan melangkah keluar dari kantin dengan langkah angkuh. Dalam hati, ia membatin, "Ya ampun, untung orang kayak gitu gak kerja di tempat kelas atas. Bisa rusak semuanya." Gedung PT Reka Global Mandiri berdiri menjulang dengan desain modern dan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Alina melangkah ke dalam dengan percaya diri. Ia menyapa resepsionis dan menunjukkan undangan wawancaranya. "Silakan ke lantai 10, ruang meeting A." "Ya, Mbak Alina," ujar resepsionis ramah. Ia menaiki lift sambil membayangkan akan ada panel pewawancara yang akan terpukau oleh prestasi akademiknya, pengalaman magangnya di luar negeri, serta penampilannya yang elegan. Ia yakin lawan-lawan kandidat lain pasti tak ada yang selevel dengannya. Perempuan seperti Alina percaya bahwa dunia akan selalu berpihak pada mereka yang tampil sempurna. Tapi di balik dinding ruang meeting lantai 10, seseorang sedang menyusun map dokumen wawancara. Pria itu kini mengenakan setelan jas resmi, wajahnya bersih, rapi, dan karismatik. Ia duduk di tengah meja besar, diapit dua manajer HR lainnya. Tak ada yang menyangka bahwa pria sederhana yang tadi dihina di kantin kecil itu adalah Raihan Santosa, CEO sekaligus pemilik perusahaan yang hari ini akan mewawancarai calon karyawan. Dan ia sudah mengenali Alina dengan sangat jelas. Lift berdenting halus ketika mencapai lantai 10. Alina melangkah keluar dengan mantap. Derap high heelsnya bergema di lorong bergaya modern minimalis yang sunyi. Di tangannya tergenggam map berisi CV berbahasa Inggris, sertifikat TOEL, dan surat rekomendasi dari dosen luar negerinya. Semua bukti bahwa ia layak untuk posisi manajer komunikasi di PT Reka Global Mandiri. Senyumnya terbit lagi, menutupi kejengkelan atas kejadian tak mengenakan di kantin tadi. Sudahlah, dia cuma pengganggu remeh. First, hari ini hari aku membuktikan kelas. Batinnya menyemangati diri. Seorang staf HR menyambutnya di depan ruang rapat berlabel Meeting Room A. "Selamat pagi, Mbak Alina. Kami sudah menunggu. Silakan masuk." Hati Alina berdetak cepat. Gugup mulai muncul, tapi ia menekannya dengan keyakinan diri. Saat pintu dibuka, ia melangkah masuk dengan senyum lebar, tapi langkahnya langsung terhenti. Duduk di tengah ruangan, bersandar santai dengan ekspresi tenang, adalah pria yang tadi dihina habis-habisan di kantin. Pria yang dituduh kampungan, jorok, bahkan tak pantas berada di tempat umum. Kini ia duduk di kursi paling bergengsi, dengan jas elegan dan name tag bertuliskan Raihan Santosa, CEO. Alina menegang seketika. Suasana ruangan yang awalnya terasa penuh harapan, kini berubah jadi tekanan udara yang menghimpit dadanya. Ia menelan ludah. Tangan yang tadi percaya diri menggenggam map, kini mulai berkeringat dingin. Raihan menatap Alina dengan tenang, tanpa senyum maupun amarah. Wajahnya netral. Dua orang manajer HR di sampingnya, tak tahu apa yang terjadi sebelumnya, hanya tersenyum sopan. "Silakan duduk, Mbak Alina," ucap Raihan. Suaranya datar tapi tegas. Alina duduk perlahan. Suaranya tercekat. "Terima kasih, Pak." Ia mencoba menghindari kontak mata. Tapi dalam benaknya, semuanya kembali berputar. Kata-katanya di kantin tadi, penghinaan tanpa belas kasihan, dan kini pria yang ia kira rendahan itu ternyata adalah bos besar yang menentukan hidup dan karirnya. "Baik," ucap Raihan membuka sesi. "Hari ini kita akan melakukan wawancara untuk posisi manajer komunikasi. Sebelum kami masuk ke pertanyaan teknis, saya pribadi ingin memahami sedikit tentang nilai-nilai pribadi Anda." Alina mengangguk canggung. "Tentu, Pak." Raihan membuka map, lalu menatap langsung ke arah Alina. "Menurut Anda, bagaimana cara kita menilai karakter seseorang yang baru kita temui?" Pertanyaan yang terdengar sederhana,
namun terasa seperti tusukan belati bagi Alina. Ia tahu, ini bukan pertanyaan biasa. Ini serangan halus dan sangat tepat sasaran. Alina menarik napas. Saya percaya karakter seseorang bisa dilihat dari cara mereka berbicara dan bersikap terhadap orang lain, terutama saat mereka tidak tahu siapa lawan bicaranya. Raihan mengangguk pelan. Bagus. Jadi, jika seseorang bersikap kasar terhadap orang asing yang dianggap tidak penting, bagaimana Anda menilai karakter orang itu? Alina ingin lari, tapi tak bisa. Ia tersenyum paksa. Mungkin orang itu belum belajar untuk menghargai siapapun, terlepas dari penampilan atau status sosial. Raihan mendekatkan diri sedikit, lalu berkata, "Apakah Anda pernah memperlakukan seseorang seperti itu, Mbak Alina?" Hening. Napas Alina tercekat. Ia tahu permainan ini baru saja dimulai, dan ia sedang jadi pusat panggungnya. Ia mencoba menampilkan wajah tenang, tapi hatinya bergemuruh hebat. Saya pernah. Tapi saya sadar itu salah, ucapnya dengan suara bergetar. Raihan meletakkan bolpennya. Ia menoleh pada dua manajer HR dan berkata, "Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, izinkan saya memutar cuplikan CCTV dari area kantin pagi tadi." Alina menegang. "Tidak, jangan." Batinnya panik. Tapi monitor di depan mereka menyala. Dalam tayangan itu, jelas terlihat Alina duduk dengan gaya angkuh, lalu insiden kopi tumpah terjadi. Suaranya yang menyebut pria itu kampungan, menjijikan, tak layak, terdengar nyaring dalam ruangan sunyi itu. Salah satu manajer HR tampak kikuk, menatap Alina dengan alis naik. Yang satu lagi menunduk, seakan tak ingin mempermalukan. Alina hanya bisa menunduk. Napasnya cepat. Rasanya jantungnya ingin meledak. Raihan mematikan tayangan itu. Lalu, dengan tenang ia bertanya, "Apakah itu Anda dalam video tersebut?" "Ya, saya," jawab Alina lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya sangat menyesal, Pak." Raihan tidak tersenyum. Ia tetap tenang. "Begini, Mbak Alina, kami bukan perusahaan yang hanya mencari karyawan cerdas, punya gelar luar negeri, atau CV indah. Kami mencari manusia yang tahu bagaimana memperlakukan manusia lainnya. Anda bisa menjadi manajer komunikasi terbaik, tapi jika Anda memperlakukan staf kebersihan, sopir kantor, atau tukang fotokopi seperti sampah, maka komunikasi apa yang ingin Anda bangun?" Alina menunduk dalam. Air matanya menetes. Ia tak lagi sanggup membela diri. Saya terlalu sombong, Pak. Saya mengira dunia hanya soal penampilan. Tapi saya salah. Saya malu. Sungguh, saya menyesal." Raihan diam sesaat, lalu berkata tegas namun tidak membentak, "Kita semua pernah salah. Tapi kesalahan tak selalu bisa dihapus dengan kata maaf. Kadang, ia harus dibayar dengan kehilangan. Untuk saat ini, saya rasa kami tidak bisa melanjutkan proses rekrutmen." Alina terdiam. Hancur. Tapi ia tak berani membantah. Namun, Raihan melanjutkan, "Tapi saya juga percaya bahwa manusia bisa belajar. Jika suatu hari nanti Anda merasa sudah berubah, silakan lamar kembali. Pintu kami akan tetap terbuka, tapi hanya untuk mereka yang tahu cara mengetuknya dengan hati." Alina menatap Raihan penuh haru. Kata-kata itu seperti cambuk dan juga cahaya. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, karena masih memberi saya harapan." Raihan hanya mengangguk. "Sampai jumpa, Alina." Dengan langkah berat, Alina keluar dari ruang wawancara. Ia tak tahu harus merasa malu, marah, atau bersyukur. Tapi satu hal yang pasti, egonya yang selama ini setinggi langit, hari ini telah runtuh oleh satu tamparan realitas, dan dari orang yang tak pernah ia anggap penting.
Langkah kaki Alina terdengar berat dan terseret saat keluar dari ruang wawancara. Deretan kursi tunggu yang tadinya dipenuhi oleh pelamar lain kini tampak seperti barisan saksi atas kegagalannya yang memalukan. Ia menunduk, tak berani menatap siapapun. Keringat dingin membasahi punggung. Meski AC gedung kantor itu cukup dingin. Matanya masih merah, pipinya masih panas, dan harga dirinya hancur tak bersisa. Ia berjalan cepat menuju lift. Begitu pintu tertutup, Alina menutupi wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Air mata mengalir deras, bukan hanya karena malu, tapi karena sadar bahwa semuanya adalah akibat dari dirinya sendiri. Bodoh, kenapa aku bisa sebodoh itu? Isaknya lirih. Wajah Raihan yang tenang namun tajam kembali terbayang. Suaranya yang tidak keras, tapi sangat menyentuh dan menusuk tepat di harga diri Alina, seakan masih menggema di kepalanya. Tayangan CCTV di ruang wawancara itu seperti hukuman publik, meski hanya disaksikan oleh 3 orang. Tapi dampaknya jauh lebih besar daripada ditampar di depan umum. Ketika lift terbuka di lantai dasar, Alina keluar seperti orang kalah perang. Ia tak lagi memikirkan penampilan, tak peduli make-up-nya luntur atau tas mahalnya basah karena air mata. Ia langsung menuju parkiran basement dan masuk ke dalam mobilnya. Begitu menutup pintu, ia berteriak sekuat-kuatnya ke dalam kabin mobil, lalu membenamkan kepala ke kemudi. Semua harapan, semua kesombongan, semua rencana besar yang telah ia bangun dengan penuh percaya diri, kini ambruk dalam waktu kurang dari 1 jam. Kembali ke rumah, sunyi dan penyesalan. Setelah beberapa saat duduk diam dalam mobil, Alina akhirnya menyetir pulang ke apartemennya. Di sepanjang jalan, ia tak menyetel musik seperti biasa. Tidak ada siaran motivasi atau lagu pop untuk membangkitkan semangat. Yang ada hanyalah keheningan dan suara batinnya yang terus menghukum dirinya sendiri. Sesampainya di apartemen, ia membuka pintu dengan tubuh lemas. Jasnya ia lempar ke sofa, dan ia menjatuhkan tubuh ke ranjang. Di atas meja kecil dekat tempat tidurnya, foto dirinya saat wisuda di luar negeri masih terpajang, berdiri angkuh sambil menggenggam ijazah. Kini, foto itu tampak seperti sindiran kejam. Alina meraih bingkai foto itu dan membaliknya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup WhatsApp alumni kampusnya. Guys, ada yang kenal cewek ini? Tadi gue denger cerita dari HR Reka Global. Ada kandidat wawancara yang ngomel-ngomel ke CEO pas pagi di kantin. Ternyata bosnya yang diwawancarain. Parah banget. Alina membeku. Matanya membesar. Ia cepat-cepat membuka media sosial. Dan benar saja, akun gosip karir sudah mengunggah thread dengan judul, "Jangan remehkan siapapun." Pelamar ini malah hina CEO-nya sendiri sebelum wawancara. Meski tak disebutkan nama, foto siluet dirinya yang duduk di kantin cukup jelas dikenali oleh beberapa orang. Komentar-komentar di bawahnya menusuk. Fix sombong gak ada obat. Malu banget sih. Kasian tapi ya, pelajaran berhargalah. Pakai tas mewah tapi otak minim empati. Karma langsung kilat. Alina membaca satu persatu sambil menahan air mata. Ia merasa seperti dunia runtuh menimpanya. Ia ingin menghilang. Ia ingin waktu diputar ulang. Ia ingin bangun dari mimpi buruk ini, tapi semua ini nyata. Panggilan tak terduga. 3 hari setelah kejadian memalukan itu, Alina mengurung diri. Ia tak keluar apartemen, tak mengangkat telepon siapapun, dan bahkan menolak panggilan ibunya yang ingin menanyakan kabar. Ia kehilangan nafsu makan, dan bahkan mulai berpikir untuk menghapus semua akun media sosialnya. Namun pagi itu, sebuah email masuk ke inboxnya. Subjek, surat refleksi dari CEO Reka Global Mandiri. Dengan jantung berdebar, Alina membuka email itu. Isinya adalah tulisan panjang dari Raihan, tidak untuk menghina atau mempermalukan,
melainkan untuk menyampaikan pesan pribadi. Alina, saya tahu hari itu adalah hari yang berat untuk Anda. Tapi saya juga tahu, setiap manusia berhak belajar dari kesalahan. Saya tidak mengirim email ini sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang pernah juga bersikap buruk di masa lalu. Tapi saya berubah karena seseorang memberi saya pelajaran yang tidak saya lupakan seumur hidup. Hari itu, saya melihat Anda bukan sebagai pelamar kerja yang gagal, tapi sebagai seseorang yang sedang diuji karakternya. Dan saya percaya, jika Anda sungguh-sungguh ingin berubah, Anda bisa jauh lebih baik dari siapapun yang ada di ruangan itu. Jangan lari dari kegagalan ini. Hadapi, terima, dan ubah itu jadi kekuatan. Dunia tidak butuh orang yang sempurna, tapi butuh orang yang tahu bagaimana memperbaiki dirinya. Raihan S. Air mata Alina mengalir deras. Email itu seperti tamparan lembut yang membangkitkannya. Bukan untuk merasa lebih buruk, tapi untuk mulai bangkit. Di tengah banyaknya cibiran dan hujatan, ada satu orang yang justru menunjukkan welas asih, refleksi dan niat baru. Hari itu, Alina menatap dirinya di depan cermin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melihat wanita sukses yang biasa ia banggakan. Yang ia lihat adalah seorang perempuan biasa yang terlalu lama tertipu oleh topeng penampilan dan gengsi. Ia membuka laptop, menulis catatan pribadi yang ia beri judul, "Untuk diriku yang lupa menjadi manusia." Ia menulis panjang lebar, mengenang kebiasaan buruknya yang suka merendahkan orang lain, bagaimana ia suka memandang orang dari pakaian, dari tas, dari sepatu. Ia menangis saat mengingat semua orang yang pernah ia anggap tak penting. Malam itu, ia menelepon ibunya dan untuk pertama kali berkata, "Bu, aku gagal. Tapi aku gak mau gagal jadi manusia." Ibunya tak banyak bertanya. Ia hanya berkata, "Kalau kamu sudah sadar, berarti kamu sudah selangkah lebih maju dari kemarin." Awal dari perubahan. Keesokan harinya, Alina bangun lebih pagi. Ia tak memakai make-up berlebihan. Ia mengenakan pakaian kasual sederhana dan keluar apartemen tanpa mobil mewah. Tujuannya bukan kantor, bukan salon, bukan mall. Ia pergi ke panti sosial di pinggiran kota yang membutuhkan relawan. Ia tak ingin sekadar mengganti penampilan. Ia ingin mengganti hatinya. Dari seseorang yang dulu merasa lebih tinggi dari orang lain, menjadi orang yang tahu cara berdiri sejajar. Dan untuk pertama kalinya, Alina menyadari bahwa nilai dirinya tak terletak pada tas, gelar, atau jabatan, tapi pada cara ia memperlakukan orang lain. Langit pagi itu mendung, seolah ikut menyelami perasaan Alina yang masih bergulat dengan kegagalan dan rasa malu yang belum juga reda. Sudah seminggu sejak insiden di ruang wawancara itu terjadi, dan meskipun topik viral tentang pelamar kerja yang menghina CEO sendiri mulai meredup di media sosial, luka batin Alina tetap segar. Ia tahu betul, ini bukan luka yang bisa disembuhkan oleh waktu saja, ini luka yang hanya bisa disembuhkan oleh perubahan. Pagi itu, Alina berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri tanpa hiasan make-up, tanpa blazer mahal, tanpa senyum keangkuhan. Ia seperti melihat orang asing di balik bayangan cermin, perempuan yang kehilangan kebanggaannya, namun baru sadar bahwa itu bukan kehilangan, melainkan pencerahan. Ia membuka laptop dan mulai menulis. Bukan lamaran kerja, bukan proposal proyek. Ia menulis sebuah surat. Surat yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ditulis dengan hati, bukan gengsi. Surat pengakuan. Kepada Pak Raihan Santosa. Saya tidak tahu apakah Bapak akan membaca surat ini sampai selesai. Tapi izinkan saya menulis dengan jujur. Dari tempat paling dalam di hati saya. Saya, Alina Pramudita, adalah wanita yang Bapak lihat di kantin minggu lalu. Wanita yang memaki Bapak tanpa tahu siapa Bapak sebenarnya. Saya ingin mengatakan, saya sangat menyesal. Bukan karena saya gagal wawancara,
Tapi karena saya menyadari betapa rusaknya cara saya memandang orang selama ini. Saya terbiasa menilai orang dari penampilan, merek tas, sepatu, dan cara bicara. Saya hidup dalam ilusi bahwa kesuksesan diukur dari jumlah pengikut media sosial dan gelar akademik. Tapi hari itu, dalam ruang wawancara yang sunyi, saya ditelanjangi oleh kenyataan bahwa saya belum jadi manusia seutuhnya. Saya menangis bukan karena malu, tapi karena sadar saya perlu berubah. Dan saya menulis surat ini bukan untuk meminta pekerjaan kembali. Saya hanya ingin meminta satu hal. Maaf. Maaf karena pernah menganggap Bapak tak lebih dari sekadar orang kecil. Padahal, Bapak justru besar. Besar dalam pengampunan. Besar dalam hati. Terima kasih, Pak. Terima kasih karena tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Dan terima kasih karena sudah menunjukkan pada saya bahwa menjadi manusia berarti tahu caranya menghargai manusia lain, siapapun dia. Salam hormat. Alina Pramudita. Setelah mengetik tanda tangan digitalnya, Alina mengirimkan surat itu lewat email resmi perusahaan, tidak berharap balasan, tidak berharap pengampunan, hanya ingin meluapkan beban dalam hati. Momen pertama menebus diri. Hari-hari berikutnya, Alina mulai menjalani rutinitas berbeda. Ia mendaftar sebagai relawan di komunitas yang membantu anak-anak jalanan dan pekerja informal. Tak ada kamera, tak ada postingan media sosial. Ini bukan pencitraan. Ini penebusan. Disinilah, untuk pertama kalinya, Alina duduk di lantai beralas tikar, mengajari anak-anak membaca. Tak satu pun dari mereka tahu siapa dirinya, di mana ia kuliah, atau apa merek tas yang biasa ia pakai. Tapi senyum dan pelukan dari anak-anak itu memberinya penghargaan yang tak bisa dibeli di toko manapun. "Kenapa kakak mau ajarin kita?" tanya seorang anak perempuan kecil bernama Aisyah. Alina terdiam sejenak. Lalu ia menjawab pelan, "Karena kakak dulu lupa caranya menghargai orang. Sekarang, kakak mau belajar lagi." Reaksi orang terdekat. Beberapa hari kemudian, Alina mengunjungi rumah ibunya yang tinggal di pinggiran kota. Ia membawa buah tangan sederhana dan duduk bersama ibunya di teras rumah. Sang ibu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kamu kelihatan beda, Lin." "Beda gimana?" tanya Alina, tersenyum kecil. "Matamu dulu tajam, sekarang teduh," ujar ibunya bijak. Alina tertawa lirih, lalu memeluk sang ibu. Tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini, bukan tangis penyesalan. Tangis pelepasan. Ia merasa lebih ringan, lebih jujur, lebih manusia. Karma sosial yang harus diterima. Namun tak semua hal bisa kembali seperti sedia kala. Reputasi Alina di kalangan profesional sempat tercoreng. Beberapa undangan wawancara yang sebelumnya dijanjikan kini tak kunjung datang. Seorang rekan lamanya bahkan mengingatkan lewat pesan, "Alina, kamu harus tahu, industri ini kecil. Apa yang kamu alami menyebar cepat." Alina tak menyangkal, tapi ia tak mengeluh. Ia tahu ini bagian dari konsekuensi. Ia tahu, ini harga yang harus dibayar untuk kesombongan masa lalunya. Ia tak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa mengubah cara ia menatap masa depan. Sebuah undangan tak terduga. 3 minggu setelah surat pengakuan itu dikirim, Alina menerima email singkat dari seorang staf pribadi bernama Ibu Tania, asisten CEO Reka Global. Subjek, undangan dari Bapak Raihan Santosa. Yetha, Saudari Alina. Bapak Raihan mengundang Anda untuk menghadiri sesi diskusi internal bertajuk Karakter di Balik Kompetensi yang akan diadakan pekan depan. Sesi ini bukan wawancara kerja, melainkan ruang dialog terbuka bagi para profesional muda untuk berbagi pelajaran hidup. Jika Anda bersedia hadir, silakan konfirmasi kehadiran. Hormat kami. Tania, Sekretaris Eksekutif CEO. Alina menatap layar laptopnya lama.
Air matanya kembali mengalir. Ini bukan panggilan kerja, tapi undangan yang jauh lebih bermakna. Kesempatan untuk berdiri kembali, bukan sebagai pelamar, tapi sebagai manusia yang telah belajar dari kesalahan. Tanpa ragu, ia mengetik, "Saya bersedia hadir. Terima kasih atas kehormatan ini." Alina yang baru. Hari-hari berikutnya, Alina mempersiapkan diri. Bukan untuk memikat, bukan untuk mengesankan, tapi untuk menyampaikan apa yang benar-benar ia pelajari. Ia menyusun materi presentasi sederhana. Bukan grafik atau portofolio, tapi refleksi pribadi, kutipan dari pengalaman nyata, dan nilai-nilai yang kini ia yakini lebih dari semua yang pernah ia pelajari di universitas. Rendah hati, empati, dan menghargai orang lain. Ia tahu, ia tak bisa menghapus yang telah terjadi. Tapi ia juga tahu bahwa luka terbesar dalam hidup bisa menjadi pelajaran paling berharga jika kita berani mengakuinya dan mengubah diri. Dan Alina memilih untuk berubah. Pagi itu, Nadine duduk di dalam ruangan dengan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ia sudah datang lebih awal, berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk membuktikan dirinya. Wajahnya terlihat gugup, namun ia berusaha tetap tenang. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Langkah kaki terdengar mendekat, dan muncullah pria yang paling ia hindari selama beberapa hari terakhir. Darren Kusuma, pria yang ia hina di lobi kantor, yang ternyata adalah CEO tempat ia melamar kerja. Darren melangkah masuk dengan wajah datar, tanpa ekspresi, tanpa senyum. Tapi sorot matanya tajam, sangat tajam. Nadine berusaha berdiri, namun tangannya gemetar. "Silakan duduk," ucap Darren sambil menarik kursinya sendiri, masih dengan nada datar. Nadine menelan ludahnya. "Terima kasih, Pak." Suasana menjadi canggung. Darren membuka berkas CV di depannya, membaca sekilas, lalu menatap Nadine dengan tajam. "Jadi, Nadine Paramita, lulusan S2 Manajemen Bisnis. Pengalaman kerja 3 tahun di perusahaan retail, 1 tahun sebagai manajer operasional. Menarik," katanya, seperti membaca tanpa emosi. "Iya, Pak, saya juga pernah memimpin beberapa proyek efisiensi logistik dan meningkatkan revenue divisi sebesar 12%, jelas Nadine gugup. Darren mengangguk kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kalau saya tidak salah, kamu orang yang beberapa hari lalu bilang saya norak, seperti bapak-bapak kere yang nekat nongkrong di kafe mahal, ya?" ujarnya dingin. Jantung Nadine serasa berhenti. Wajahnya memucat. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya sama sekali tidak tahu bahwa Bapak adalah SSSTT. Darren memotong. "Aku bukan marah karena kamu tidak tahu siapa aku. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu merasa pantas bicara seperti itu ke siapapun? Bahkan jika aku bukan siapa-siapa, bahkan jika aku memang bapak-bapak kere seperti katamu, apakah kamu punya hak untuk mempermalukan orang lain di tempat umum?" Nadine menunduk. "Saya salah, Pak. Saya terbawa emosi. Saya terlalu sombong dan merasa berhak menilai orang dari penampilan. Itu benar-benar kesalahan saya." Keheningan menyelimuti ruangan beberapa detik. Darren menarik napas panjang, lalu membuka laptopnya. "Kamu tahu apa yang paling membuatku kecewa dari generasi sekarang? Mereka terlalu cepat menilai, terlalu cepat menghakimi. Bahkan belum kenal, tapi sudah merasa tahu segalanya." Ia menatap mata Nadine. "Aku pernah hidup susah, pernah jualan koran, pernah kerja serabutan, dan pernah juga dihina. Tapi aku belajar bahwa satu-satunya cara untuk naik adalah dengan tidak pernah merendahkan orang lain." Kata-katanya terasa menohok di hati Nadine. Air matanya mulai menggenang, tapi ia berusaha menahannya. "Saya benar-benar menyesal, Pak.
Saya sudah banyak belajar dari kejadian ini. Seandainya Bapak mau memberi saya kesempatan kedua, saya akan membuktikan bahwa saya bisa berubah. Darren tak langsung menjawab. Ia menutup laptopnya dan menatap langit-langit sebentar. Aku bisa saja langsung coret namamu dari daftar pelamar. Dan jujur, kalau hanya berdasarkan perilaku di hari itu, kamu tidak layak bekerja di perusahaanku. Nadine mengangguk, menerima kenyataan itu. Tapi, Darren melanjutkan, aku juga percaya bahwa setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Nadine menatap Darren, tidak percaya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Aku akan memberimu masa percobaan selama 3 bulan. Tapi bukan di kantor pusat. Kamu akan aku tempatkan di cabang Bekasi. Di sana, kamu akan jadi koordinator gudang. Bukan posisi manajemen, bukan ruang AC, dan bukan lingkungan nyaman. Nadine membelalak. Gudang, Pak. Ya, kamu akan bekerja langsung dengan para staf logistik, tukang angkut, dan petugas pengepakan. Di sana kamu akan belajar bahwa semua orang, apapun posisinya, punya nilai. Kamu akan belajar menghormati mereka. Dan kamu akan belajar rendah hati. Nadine terdiam. Matanya berkaca-kaca. Di satu sisi ia merasa malu, tapi di sisi lain ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas. Terima kasih, Pak. Saya akan jalani semuanya. Saya akan buktikan bahwa saya layak, katanya sambil membungkuk dalam-dalam. Darren berdiri. Saya tunggu kamu hari Senin depan di lokasi cabang Bekasi. Jangan telat. Dan Nadine. Iya, Pak. Jangan pernah nilai orang hanya dari sepatu yang mereka pakai atau motor yang mereka kendarai. Karena kamu tidak tahu apa yang mereka sudah lewati. Nadine mengangguk kuat. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena ia benar-benar ingin berubah. Sore itu, setelah keluar dari ruangan Darren, langkah Nadine terasa lebih ringan. Meskipun tidak langsung mendapat posisi yang diinginkan, ia merasa mendapatkan pelajaran berharga yang mungkin tidak akan ia dapatkan di tempat manapun. Di halte bus, ia kembali melihat seorang pria tua duduk di bangku, mengenakan sandal jepit dan baju lusuh. Kali ini, Nadine tidak berpaling atau menghindar. Ia justru menghampiri dan menyapa ramah. Pak, duduk sini ya. Cuaca lagi panas. Pria itu tersenyum, terkejut tapi senang. Perubahan kecil dari seorang Nadine. Tapi mungkin, perubahan itu akan membawa makna besar dalam hidupnya ke depan. Dan siapa sangka, justru momen terendah dalam hidup bisa jadi awal dari pelajaran paling berharga. Jika kamu ingin dilanjutkan ke bab 6, cukup beritahu saja. Bab berikutnya bisa lebih emosional atau mulai memperlihatkan perubahan karakter, dan bagaimana tantangan kerja di gudang membuat Nadine benar-benar tumbuh sebagai pribadi yang lebih bijak. Pagi itu, Alika terbangun dengan rasa penyesalan yang belum juga reda. Sudah 2 hari sejak kejadian memalukan di lobi kantor itu terjadi, dan bayangan wajah pria yang ia hina, yang ternyata adalah CEO, masih terus membayangi pikirannya. Rasa malu bercampur takut membuatnya enggan membuka email atau notifikasi dari situs lowongan kerja. Ia yakin, kesalahannya akan mengakhiri peluangnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun, apalagi di tempat sebesar PT Arka Solusi Indonesia. Namun takdir berkata lain. Pukul 9 pagi, notifikasi email masuk dari sebuah alamat resmi. Dengan jantung berdebar, Alika membuka email itu. Tertera di bagian atas. PT Arka Solusi Indonesia. Surat panggilan interview lanjutan. Mata Alika membelalak. Ia mengucek matanya, memastikan bahwa ia tak salah baca. Interview lanjutan, gumamnya. Tapi kenapa? Setelah semua yang terjadi. Ia membaca ulang isi email itu dengan lebih saksama. Selamat, Alika Putri.
Anda lolos ke tahap wawancara kedua untuk posisi asisten manajer komunikasi perusahaan. Wawancara akan dilaksanakan hari Jumat, pukul 10 WIB, di ruang direksi lantai 15. Mohon hadir tepat waktu dan membawa dokumen tambahan seperti yang tertera di lampiran berikut. Wawancara akan dipimpin langsung oleh CEO PT Arka Solusi Indonesia, Bapak Arvino Baskara. Jantung Alika seakan berhenti berdetak. Nama itu, Arvino Baskara. Pria yang ia caci maki habis-habisan hanya karena tampil sederhana. Pria yang kala itu hanya tersenyum tenang saat ia dengan pongah menyebutnya pria pengangguran. Dan sekarang, dia yang akan mewawancarainya? Ya Tuhan! Alika jatuh terduduk di lantai kamar. Tangannya gemetar. Mulutnya kering. Ia ingin menolak. Ia ingin lari dari rasa malu dan rasa takut. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Bukan hanya demi pekerjaan, tapi demi harga dirinya sendiri. Hari Jumat pun tiba. Dengan setelan blazer hitam dan rok span sederhana, rambut dikunci rapi, dan wajah polos tanpa make up berlebihan, Alika berdiri di depan gedung yang sempat menjadi panggung kejatuhannya. Kini ia kembali, tapi dengan sikap dan niat yang sangat berbeda. Setiap langkah menuju lift adalah perjuangan. Karyawan yang berlalu lalang tampak tak mengenalinya. Namun bayangan dirinya sendiri 2 hari lalu terus menghantuinya. Hingga akhirnya, pintu lift terbuka di lantai 15. Sekretaris Arvino, Mbak Nadia, menyambutnya dengan senyum sopan. Silakan duduk dulu, Mbak Alika. Pak Arvino sedang menyelesaikan satu meeting singkat. Nanti beliau yang akan langsung memanggil. Alika mengangguk pelan. Duduk di ruang tunggu lantai 15 jauh berbeda dari lobi. Semua serba elegan dan tertata, membuat Alika makin merasa kecil. Tak sampai 5 menit, pintu ruang direksi terbuka. Arvino keluar mengenakan setelan jas abu gelap, kemeja putih bersih, dan senyuman yang menyakitkan bagi Alika, masih sama seperti 2 hari lalu. Tenang, sopan, tapi penuh makna. Silakan masuk, Mbak Alika, katanya. Dengan langkah ragu dan napas ditahan, Alika masuk ke ruangan besar itu. Meja kayu besar menghadap jendela kota yang membentang. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara jarum jam dan detak jantungnya sendiri. Silakan duduk, ucap Arvino, lalu duduk di balik mejanya. Ia membuka satu map yang berisi CV dan dokumen Alika. Alika mencoba berbicara lebih dulu. Pak Arvino, sebelum kita mulai, izinkan saya. Arvino mengangkat tangannya pelan, menghentikan kata-katanya. Saya tahu Anda ingin minta maaf, dan saya sudah menerima itu di hati saya sejak hari itu. Tapi hari ini, saya ingin kita bersikap profesional. Anggap kejadian kemarin tak pernah ada. Bisa? Alika menunduk. Terima kasih, Pak. Arvino membuka CV-nya dan mulai wawancara seperti biasa. Ia bertanya seputar pengalaman Alika di dunia PR, strategi komunikasi yang pernah ia tangani, hingga visi Alika tentang perusahaan. Dan luar biasa, meskipun gugup, Alika berhasil menjawab semua dengan cerdas dan jujur. Wawasan dan kematangan profesionalnya benar-benar diuji. Hingga tiba pada pertanyaan terakhir yang membuatnya kembali tercekat. Pertanyaan terakhir dari saya, Alika. Menurutmu, dalam sebuah perusahaan, mana yang lebih penting? Kemampuan profesional atau karakter? Alika menarik napas panjang. Ia menatap Arvino dan menjawab dengan suara lirih tapi mantap. Dulu saya akan bilang kemampuan. Tapi kini saya sadar, karakter lebih penting. Kemampuan bisa dipelajari, tapi karakter adalah cerminan siapa kita sesungguhnya. Saya belajar itu dengan cara yang memalukan, Pak. Tapi saya bersyukur diberi kesempatan untuk mengubahnya. Arvino tak menjawab.
Ia hanya menutup map di hadapannya, lalu berdiri. Alika ikut berdiri, bingung. Terima kasih atas waktunya, Mbak Alika. Kami akan hubungi Anda untuk pengumuman hasil seleksi. Alika mengangguk. Terima kasih, Pak. Sebelum keluar ruangan, ia menoleh sekali lagi. Dan, saya sungguh menyesal sudah bersikap kasar dan merendahkan Bapak. Saya malu. Tapi saya akan belajar untuk tak mengulanginya lagi, pada siapapun. Arvino hanya mengangguk. Semoga pelajaran itu tidak datang terlambat. Semoga. Keluar dari ruangan itu, langkah Alika terasa ringan. Ia belum tahu apakah ia akan diterima atau tidak. Tapi satu hal yang ia yakini, dirinya hari ini bukan lagi Alika yang dulu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa telah menebus sebuah kesalahan dengan keberanian dan kerendahan hati. Tapi, belum ia tahu, keputusan besar sedang menantinya di balik pintu yang baru saja ia tutup. Hari-hari di kantor PT Mandiri Global Tech kini tidak lagi terasa berat bagi Fania. Setelah melewati segala rasa malu, tekanan, dan pelajaran hidup yang menyakitkan, dia mulai menyadari betapa semua yang terjadi selama ini bukanlah kutukan, melainkan jalan Tuhan untuk mengubahnya menjadi pribadi yang baru. Namun satu hal yang masih menjadi beban di hati Fania, rasa bersalah yang belum sepenuhnya ia tebus terhadap Alvin. Walau ia telah meminta maaf dan menunjukkan perubahan, Alvin tetap menjaga jarak profesional. Ia ramah, tapi tidak lagi menunjukkan ketertarikan pribadi seperti dulu. Tak ada lagi senyum hangat yang dulu membuat jantung Fania berdebar. Hanya tatapan datar dan instruksi kerja yang singkat. Itu menyakitkan, tapi ia tahu ia pantas mendapatkannya. Suatu hari, Fania dipanggil ke ruang meeting oleh Alvin. Tapi kali ini suasananya berbeda. Bukan presentasi proyek atau evaluasi kerja, melainkan hanya mereka berdua. Ruangan sunyi, hanya ada suara jam dinding berdetak dan ketegangan yang menggantung di udara. Silakan duduk, Fania, ujar Alvin, tetap dengan nada tenang. Fania menelan ludah. Jantungnya berdegup tak karuan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Alvin menatapnya. Kali ini tidak ada layar laptop sebagai penghalang antara mereka. Ia bersandar, lalu berkata, "Sudah hampir 6 bulan kamu kerja di sini. Saya ingin tahu, apa kamu benar-benar sudah berubah?" Pertanyaan itu terasa seperti belati yang mengoyak dada Fania. Tapi ia tidak lari. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Saya memang pernah jadi orang yang sombong, Pak. Saya menghina Bapak hanya karena penampilan. Dan saya malu sekali saat mengingatnya. Tapi sejak itu, hidup saya berubah. Saya belajar menghargai orang tanpa melihat luarnya. Saya belajar menahan ego dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Karena saya ingin membuktikan kalau saya bisa layak. Alvin masih diam. Matanya menatap ke arah jendela, lalu kembali ke Fania. Saya percaya orang bisa berubah. Tapi tahukah kamu apa yang paling saya kecewakan waktu itu? Fania menggeleng pelan. Bukan karena kamu meremehkan saya, tapi karena kamu meremehkan dirimu sendiri. Kamu terlalu terpaku pada penampilan, status, dan materi, seakan itu yang menentukan siapa kamu. Saya lihat potensi besar dalam dirimu, tapi kamu sempat hampir membunuhnya dengan kesombongan. Fania tertegun. Ia tak menyangka Alvin melihatnya sejauh itu. Sekarang, lanjut Alvin, saya tidak melihat wanita yang sama seperti 6 bulan lalu. Saya melihat seseorang yang bangkit dari kesalahan, dan itu jauh lebih penting dari siapapun yang tidak pernah salah. Tiba-tiba, Alvin membuka sebuah map berlogo perusahaan besar dari Jepang. Ia menyodorkannya ke Fania. Ada tawaran kerjasama dari Mitsui Corporation. Mereka butuh satu perwakilan dari kantor kita untuk ditempatkan di Tokyo selama 1 tahun. Bukan hanya untuk belajar,
tapi juga menjadi penghubung proyek antar perusahaan. Saya rekomendasikan kamu. Mata Fania membelalak. Apa? Saya? Ya, jawab Alvin tegas. Karena kamu sudah membuktikan, bukan hanya kompeten, tapi juga rendah hati dan mau belajar. Itu kualitas yang sulit dicari. Air mata mulai menetes dari pelupuk mata Fania. Ia tak bisa menahan haru. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Siapa sangka, pria yang dulu ia hina habis-habisan, justru memberi kepercayaan yang begitu besar kepadanya. Pak Alvin, saya terima dengan tulus. Tapi boleh saya tanya satu hal? Tentu. Apakah Bapak masih membenci saya? Alvin tersenyum. Kali ini hangat seperti dulu. Tidak pernah membenci. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk tahu apakah kamu bisa menyayangi dirimu sendiri. Karena kalau kamu tidak bisa menghargai dirimu, kamu juga tidak bisa menghargai orang lain. Jawaban itu menghantam hati Fania dengan lembut namun dalam. Ia terdiam. Lalu berdiri, membungkuk hormat. Terima kasih atas semua kesempatan ini, Pak. Saya tidak akan menyia-nyiakan. Beberapa minggu kemudian, hari keberangkatan Fania ke Tokyo pun tiba. Seisi kantor mengantar kepergiannya dengan senyuman dan pelukan hangat. Di antara keramaian, Alvin berdiri paling belakang, mengenakan setelan jas sederhana namun berwibawa. Saat pandangan mereka bertemu, Fania menghampiri dengan koper di tangan. Sampai jumpa, Pak Alvin, ucapnya sambil tersenyum. Lakukan yang terbaik. Saya tahu kamu bisa, jawab Alvin sambil menyodorkan amplop kecil. Fania menerimanya, lalu membukanya dalam perjalanan di bandara. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas kecil bertuliskan, "Maafmu telah kuterima sejak lama. Tapi kini, giliran kamu mengampuni dirimu sendiri. Hiduplah dengan rendah hati, dan jangan pernah lupa siapa kamu saat jatuh. Karena disitulah kamu belajar untuk bangkit." Alvin. Tangis Fania pecah. Tapi kali ini bukan karena malu atau sakit hati, melainkan karena bersyukur. Epilog. Setahun kemudian, nama Fania muncul di berbagai media bisnis Indonesia sebagai milenial inspiratif yang mengharumkan nama bangsa lewat kerjasama teknologi antar negara. Ia tak pernah menyangka perjalanannya dimulai dari satu hinaan yang hampir menghancurkan karir dan harga dirinya. Dan Alvin? Ia tetap menjadi pemimpin yang bijaksana. Meski banyak yang memuji ketegasannya dalam bisnis, namun hanya sedikit yang tahu, di balik semua itu, ia adalah seorang manusia yang pernah terluka, dan memilih untuk memaafkan, memberi kesempatan, dan menanamkan harapan. Karena kadang, satu hinaan yang kita lontarkan bisa jadi ujian terberat orang lain, atau malah menjadi cermin yang menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar.